udah pernah membahas masalah buah-buahan coklat-coklat ini ya. Kita udah pernah try juga. Ini $5.99 setengah kilo. Indonesia aja saya baru dengar dari adik saya katanya, Kak jangan makan buah yang nggak ada bijinya, itu nggak bagus. Tapi di sini itu orang biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak pernah ada dipermasalahkan. Makanya saya selalu beli yang tidak berbiji. Diskon dia karena mungkin udah mau ada rumputnya ini udah mau keluar, dia udah bisa mau ditanam ke kebun. $10 ini ringan sekali. Apa yang mau dimakan? Ayolah udahlah, sebelum saya gila di sini sendiri ngomong sendiri, marah-marah sendiri. Kalau ada tamu undangan dari tempat Mbak Inung sama Mbak Rika pasti ada tahu-tahu. Nih Clara tuh, kalian tengok saringan santannya ini udah kayak cheese apa? Cheesecloth. Cheesecloth Emang tuh. cheesecloth bisa bikin tahu juga. Ini bisa lebih halus. Teman-teman, selamat siang. Welcome back to channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Di saya solo, tidak ada Sinetene, tidak ada Isabella. Nah hari ini hari pertama Netene masuk sekolah ya teman-teman. Makanya saya sendirian ini. Kebetulan tadi pagi kita ngantar dia sekolah. Saya tidak sempat recording karena hari ini penuh dengan emosional. Saya pertama kali membiarkan Netene dengan orang lain gitu. Maksudnya dengan gurunya. Jadi hari ini hari pertama Sinetene masuk pre-K. Bukan kindergarten, kayaknya PAUD, TK PAUD kalau di tempat kita ya, maksudnya umur 4 tahun. Nah nanti jam 1 saya akan jemput dia, sekarang ini udah setengah 12, saya mau pergi ke supermarket Asia dulu, saya mau beli buah, saya mencari buah nangka, besok saya mau bawa ke rumah Mami Jo, kita besok mau masak-masak di sana, bukan mau masak-masak, Mami Jo mau masakin kita kalau nggak salah, kalau nggak bubur ayam, mie ayam. Jadi saya mau bawa buah ke sana. Kalau ada nangka saya mau bawa nangka. Jadi itu adalah buah kesukaan kita. Nah saya masuk aja ke dalamnya teman-teman karena saya buru-buru. Buru-buru lagi sendiri juga buru-buru ya. Iko anak juga buru-buru. Tapi kali ini buru-buru karena saya mau jemput Netenia sekolah. Kita lanjut aja yuk. Ini saya baru masuk udah salvo loh. Kita lihat ini ada jengkol. Kayak bentuknya kayak jengkol. Mari mutar teman-teman. Saya pikir ini jengkol. Berharap jengkol ya. Soalnya saya udah kangen makan jengkol. Oh bukan. Ini kan udah kayak bentuk jengkol dari jauh tuh. Ternyata ini jujube. Oh iya. Saya tuh kepingin makan jengkol, nggak menemu. Ini kita biar aja deh. Saya mau cari nangka dulu ya. Saya mencari apa yang saya mau beli dulu. Tidak ada nangka loh, gengs. Buah coklat. Ini kita udah pernah membahas masalah buahan coklat-coklat ini ya. Kita udah pernah try juga. Ini $5.99 setengah kilo. Ini ada 3 kilo mungkin ini. $15. Ini 3 kilo, 1,5 kilo. Ini berat nih. Alamak, mana nangkanya ya? Kok nggak ada nangka? Buah-buah di sini. Nangka mana, gengs? Wih. Oke, ini kayaknya kita akan beli satu semangka. Semangkanya ini $6.99 dan itu seedless, tidak ada biji. Saya tahu ini ada pro dan kontranya ya. Ada teman-teman yang setuju kalau seedless ini tidak sehat dan ada yang bilang biasa-biasa aja gitu ya kan. Jadi saya juga nggak tahu karena di sini itu saya waktu ke Indonesia aja saya baru dengar dari adik saya katanya, Kak jangan makan buah yang nggak ada bijinya, itu nggak bagus. Tapi di sini itu orang biasa-biasa aja gitu, jadi nggak pernah ada dipermasalahkan. Makanya saya selalu beli yang tidak berbiji. Nanti saya akan pelajari lebih lanjut ya. Soalnya saya juga kurang pasti, saya mau membalas kalian juga saya tidak mengerti teman-teman. Soalnya kita selalu beli yang tidak ada biji karena kita pikir ya udahlah ya, kalau makan berbiji itu kan agak sedikit kurang seru gitu. Kita rempong sendiri ya, karena tidak ada yang pegangin kamera. Dan ini tadi saya tidak sempat ganti tas lempang karena saya buru-buru. Aduh. Oke, satu kita beli semangka ini seperti biasa. $7 seedless. Nanti kita akan membahas soal yang seedless dan tidak seedless ini. Mungkin ada teman-teman yang memang pakar ilmiah yang bisa menjelaskan di sini kenapa itu seedless atau yang tidak berbiji itu tidak sehat. Saya sampai Indonesia aja baru menyadari kalau ternyata yang tidak berbiji itu katanya tidak sehat. Itu pun karena adik saya. Ini kita beli satu teman-teman. saya punya apa namanya? Saya punya dompet. Yuk, nangka mana ya? Nggak lihat loh nangka. Ini ada jambu batu. Saya cuma mau bawa buah-buahan ke rumah Mami Jowo. Ini jambu batu katanya $5 setengah kilo. Tapi kita nggak ngerujak. Jambu batu ini mau diapain ya? Mana nangka? Saya kemarin itu karena si nangka. Saya tahu ini bukan supermarket yang selalu saya pergi. Yang selalu saya pergi itu ada di satu lagi. Cuma nggak tahu kenapa saya tiba-tiba mikir mau kemari gitu. Gitu aja. Ini nanas juga kosong di tengah. Lah, di display begini biar kelihatan banyak ya. Padahal sedikit loh, nggak ada pilihan. Ini nanti asam pula ya. Coba kita cari lagi, geng. Soalnya ini nangkanya nih, nanasnya ini belum begitu mateng. Kalau mau dibawa besok itu kayaknya kelap, gak enak juga ya.
Harganya juga ya ampun $7. Yang benar aja kau $7. Kan biasa nangka itu cuma $3. Nangka apa kau? Nangka emas? Oh iya benar. Golden. Bener loh nangka emas. Saya bilang nangka emas beneran loh dia nangka emas. Tapi mereknya sama, merek Dole. Dole. Kayak merek-merek biasa di supermarket biasa juga. Mahal kali. Ini bukan mau pelit sama teman ya, bukan karena kita mau bawa ke rumah teman itu saya komplain kemahalan. Karena harga nangka $7 emang mahal. Biasanya kan harga nangka itu $3.90. Coba kita lihat di sini. Nanti saya beli nangka tempat lain aja. Yuk kita lihat di sini apalagi yang ada. Ini ada Korean per Korea, per singo mungkin. Isinya 9 ke 10 $30. Di depan itu tadi ada saya tengok isinya 10 itu kenapa $8? Apa bedanya? Ini dari Korea. Yang sana coba kita cek dulu, gengs. Yang ini yang saya bilang itu per drink. Oh ini minuman. Ini can minuman. Kenapa? Saya bilang kenapa ini $8.99. Ternyata ini adalah drink minuman dia. Jus per. Ini kalau saya bawa ke rumah Mami Jo mungkin dia mau ya. Di kaleng. Coba. Begini gengs. Isinya 12 berarti 1 lusin. Tadinya $11 jadi $8.99. Nah inilah kita beli $7.99 per singo. Singo per 3 bundel. Yuk kita beli satu ya. Sebentar geng, saya ambil dulu. Dari sini. Yuk kita beli satu ini. Cute banget ya, French cookie. Hello Kitty, berapa ini? $16.99. Dimakan anak saya tidak ya? Nggak bisa dibuka. Oh tidak bisa dibuka, dibungkus. Ini udah kayak Oreo. Ini ada poki-poki. Ini kita beli lah poki-poki ini satu untuk neten yang nanti saya bilang ini waktu jemput dia kan mama ada something for you gitu. Ini $2.79. Nggak ada anak juga bingung mau belanja ya kan. Itulah kalian. Hidup ini nggak pernah sempurna. Jadi kita syukurin aja lah ya. Kadang-kadang memang kita itu lupa untuk bersyukur teman-teman. Saya mencoba untuk bersyukur. Terkadang itu kalau di waktu yang kita di waktu yang kita kritikal, kita itu terlupa untuk bersyukur. Itulah manusia namanya. Saya juga manusia. Saya bilang begitu karena apa? Karena dulu saya nggak tahu ini waktu saya ayat baptis saya, bukan ayat baptis. Ayat angkat CD saya itu kalau saya nggak ingat 2 Tesalonika 5 ayat berapa, begitu ayat 16 yang ketuklah maka pintu akan dibukakan, bukalah. Mintalah maka akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bersyukurlah setiap waktu karena itu yang dikehendaki Allah daripada kamu. Nah, itu ayat saya punya ini. Saya punya angkat CD. Kalau nggak salah saya 2 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Nah, sampai sekarang saya berpegang teguh sama saya punya ayat angkat CD karena kan waktu dibacakan di ayat angkat CD itu di depan gereja kan kita ada ayat-ayatnya, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Saya percaya kalau itu yang memang diminta Tuhan daripada saya. Jadi makanya saya bilang saya harus selalu mengingatkan diri saya itu untuk bersyukur setiap apapun keadaan karena itu yang diminta Tuhan dari saya. Daripada saya mendapatkan ayat itu, saya pegang selalu teman-teman. Cuma kadang-kadang itu karena kebanyakan cobaan hidup saya terlupa. Dan saya itu nangis terpuruk. Saya terlupa untuk minta sama Tuhan. Padahal itu yang diminta sama kita kan. Seperti ayat yang saya dapat gitu. Terus sampai berkhotbah di sini. Ini apa durian? Mana ini? Jackfruit. Saya nggak ada jackfruit. Jadikan tersalah. Mana jackfruit ya? Saya kayaknya harus tanya stafnya ini deh. Mendingan tadi begini saya pergi ke satu lagi ya kan. Gak ada loh jackfruit teman-teman. Coba kita ke belakang yuk. Saya udah keliling-keliling bawa kalian sambil saya berkhotbah loh. Mana ini? Ini juga mumpung dari sini lah ya. Ini mumpang-mumping. Ini saya mau beli 2 bawang putih. Yang satunya tadinya $2.49 katanya satu pack. Sekarang jadi 99 sen. Diskon dia. Karena mungkin udah mau ada rumput-rumputnya ini. Udah mau keluar dia. Udah bisa mau ditanam ke kebun. Jadi mungkin dipikir mereka sebelum tumbuh akar-akarnya, mendingan kita jual murah lah gitu. Ini sama aja ya teman-teman. Saya pindah dari sana sampai ke sini tuh sebenarnya sama aja. Sini lebih banyak pilihan. Coba kita tengok, ini kita beli 2 lah. Ini bawang putih segar. Biar bisa tahan lama. Saya ada bawang putih yang udah dikupasi, cuma kemarin tuh kayaknya baunya kayak ada bau-bau tengik dikit. Dia lembab, mungkin bahan alat yang ke biji-biji untuk pengeringnya itu mungkin sudah tidak bagus.
Karena mungkin udah kelamaan. Jadi bawang putihnya itu basah, makanya sedikit bau lembab. Ini apa? Saya di sini sekalian mau mencari nangka loh. Aduh, Mami Jowo, mohon maaf tidak ada nangka, Mam Jo. Padahal saya mau surprisekan dia dengan nangka. Sebenarnya yang di satu lagi itu banyak nangka, di sini itu kurang lengkap. Cuma entah kenapa tadi otak saya itu ya. Otak saya ini tadi bilang, kemari kau katanya. Padahal GPS saya buat alamat ke sana, cuma saya nekong ke sini biar cepat. Beneran, saya buat letak GPS tadi udah ke alamat sana, cuma saya tengok pas waktu saya tengok exit yang di sini itu, udah di sini aja lah gitu. Entah kenapa pun. Udahlah nggak ada nangka, mari kita mari kita tukar dengan nangka yang panjang lonjong begini. Ini nangka panjang, nangka ya Tuhan. Maafkan saya teman-teman, saya ngomongnya aja udah gak benar ya. Maksudnya anggur yang begini itu bagus tidak? Yang lonjong. Ini gak keriuk, si Isabella itu suka yang keriuk, alah. Ini? Enggak juga. Kayaknya nanti saya pergi ke Bijes deh ini lagi cari nanas sama cari buah lain. Ayo kita cari buah lain contohnya. Yang lain yuk. Ayo, saya udah tanya Bapak itu katanya dalam kulkas. Coba kita tengok di sini. Ini dia guys dalam kulkas katanya. Pantesan lah tidak bagus, kurang bagus. Udah begini aja jackfruitnya di sini. Nangka lagi ya. $9 makcik, $9 ini udah bisa buat sari gori, ini sayur goreng nggak ada isinya. Aduh, prihatin sekali. Ini belahannya ini kawannya ini. Saya selalu cari kawan-kawan. $9 tambah $5 76 sen. Yang kalian bayar cuma kulitnya aja nih, cuma buah-buahnya ini sedikit kali pun. Ini tengok, kalian tengok ya, segini. Kurang mateng. Nggak usah jelek. Hehehe, nangka ini yang di sini nggak ada. Belanja saya hari ini kurang berhasil. Ini salvo loh sama dia, bentuk apa kalian tengok ini? Salvo. Ada lalat salvo kalau belanja ya. Ini kalau saya belanja lucu sendiri loh. Kalau saya buat vlog sendiri begini tuh saya malu tengokin orang karena saya ngomong sendiri, gengs. Apa ini? Oh, water chestnut. Apa ini? Water chestnut katanya begini. Ini masak apa ini? Apa ini? Dibuka terus makan begitu aja? Nggak ngerti. Udah yuk jemput si Neten yuk. Udah jam 12 ini. Saya drive nanti pulang ke rumah udah jam setengah 1 ya. Saya beli di sana aja lah ya teman-teman. Saya beli ke Bijes. Habis ini sama si Neten saya mau bawa dia antara kalau nggak ke Bijes saya ke Walmart untuk nambah-nambahin kita punya bawa kelengkeng juga. Kelengkeng ada? Coba kelengkeng. Kalau nggak bawa kelengkeng aja lah. Ini kan kelengkeng. Kalau yang ini tuh kelengkengnya setengah kilo itu $3.99. Ada kempot. Ada kempot ini. Bawa rambutan gimana? Kita bawa rambutan aja, satu plastik gini. Tapi takutnya nanti kalau kita bawa rambutan, Mbak Inung bawa rambutan. Karena kalau Mbak Inung datang itu selalu loh bawa rambutan. Saya bawa nanti jadi penuh rambutan ya. Buah yang udah dipotong aja lah, nanas sama semangka yuk. Ada melon? Mana melon? Melon aja deh, lagi. Ini ada muscadine grape, harganya $4.19. Setengah kilo. Ini ada markisa, 3 biji yang kecilan. Ini $10. $10 ini ringan sekali. Apa yang mau dimakan? Ayolah udahlah. Sebelum saya gila di sini sendiri ngomong sendiri, marah-marah sendiri. Ini pula slice mango. Ya udahlah. Nih saya ambil lah satu ini. Dragon fruit. Harganya $2.99 setengah kilo. Pilih yang besar. Nih guys. Kita beli satu yuk. Udah bayar yuk biar saya pergi jemput Netennya. Karena saya tadi rencanakan sama dia, Dek. Hari ini kita ya sekolah. Nanti mama bawa pulang. Kita pergi jalan-jalan beli makan es krim. Begitu. Jadi saya harus tunaikan janji saya. Habis ini saya mau jemput dia. Nanti saya cerita sambil-sambil sama kalian bagaimana pengalaman si Nathaniel sekolah hari ini. Oke, karena saya belum pasti juga dia gimana di sana. Ayo teman-teman, belanja hari ini kurang berhasil. Karena saya tidak ada nangka. Tujuannya tadi kemari. Saya betul-betul pikun loh. Saya nggak tahu
mau beli apa karena nggak ngerti, bingung belanja sendiri. Yuk. Nah, makanya kita letakkan di sini aja biar jangan gelundang-gelundung pecah nanti kayak yang kemarin tuh kan saya buat di belakang tuh pecah, dia jatuh, saya buka pintu. Ini belanjaan saya cuma segini teman-teman. Ini hasilnya $25 70 sen. Hari ini belanja gagal. Oke. Saya tadi bukan mau bilang belanja gagal hari ini karena tidak sepenuhnya gagal, cuma belanja ini kurang berhasil sepenuhnya. Karena saya tadi ke sini tuh tujuannya untuk mencari nangka. Kalau misalkan saya hanya mau semangka, mau nenas, mau anggur, itu kita bisa beli sebenarnya di BJ's ataupun Walmart. Kita nggak perlu ke supermarket Asia. Nah, tujuannya tadi saya ke supermarket Asia itu saya mau mencari nangka teman-teman, karena di supermarket yang biasa-biasa, yang supermarket Amerika itu biasanya tidak ada nangka. Ya udahlah ya, pelajaran. Di sini tuh saya kurang suka belanja ya karena masalahnya itu. Sebentar, saya masukkan kalian diri situ dulu, pegal tangan saya. Oke, this is better. Apa namanya? Tadi saya mau lanjut sama kalian ya. Tadi pagi tuh saya sama si Nathaniel, kita semua agak emosional. Karena ini pertama kali saya kasih si Nathaniel pergi dengan orang lain dan saya itu tidak bersedia. Sebenarnya dia itu harusnya sekolah daripada 2 minggu yang lalu. Cuma somehow saya tuh pengen saya me time, kayak ada waktu begini kan sendiri-sendiri ngerjain rumah itu. Ya biasa nggak diikuti selalu sama anak-anak saya. Cuma sebenarnya sepenuhnya itu saya tidak memerlukan berjauhan dengan anak saya cuma perlu 30 menit atau 1 jam. Jadi waktu di situ tahu si Nathaniel mau sekolah itu sebenarnya hati saya itu nggak tenang teman-teman. Saya nggak mau ngantar anak saya jauh daripada saya. Tapi demi kebaikan, seperti yang kata si Dede, demi kebaikan si Nathaniel, dia perlu independen, perlu sekolah. Jadi nanti waktu dia masuk kindergarten atau masuk sekolah TK yang benar ke public school, dia udah bersedia dan tidak menangis nanti kalau saya antar ke bus stop, naik bus. Tapi sekarang ini kita antar dia ke private karena pre-K, dan itu tidak gratis. Cuma kata si Dedi nggak apa-apa demi kebaikan bersama, kebaikan dia juga, kebaikan saya juga. Jadi kita antar dia 3 kali seminggu ini ke sekolahan. Jadi hari ini kalian tengok sama saya sama Nathaniel, nanti besok tidak Nathaniel. Jadi 3 kali seminggu. Udah yuk saya pulang dulu ya, saya langsung aja ke tempat si Nathaniel karena udah waktunya, ini udah jam 12 lewat. 12 lewat guys. Jadi karena mumpung nggak ada juga yang isi di dalam ini. Sekalian apa enggak? Kita lihatlah. Kalau saya nanti sampai di rumah misalkan sebelum on time, sebelum jemput dia, saya akan pulangkan barang-barang ini ke rumah, masukin dulu. Jadi nanti kalau jemput si Nathaniel, saya langsung bawa dia pergi makan es krim. Karena saya udah janji sama dia nanti pulang sekolah bawa adik jalan-jalan. Begitu. Jadi saya harus ini kan ya, harus tunaikan janji. Nanti anak saya pikir saya ini cuma janji bohong, janji palsu. Ini saya lagi mau sebentar gengs. Oke, saya jalan dulu ya, sampai ketemu lagi nanti kalau kita udah jemput si Nathaniel. Sekiranya nanti saya bisa recording karena itu di lingkungan sekolah, apalagi sekolah anak-anak yang daripada muda kayak TK, pre-K atau daycare. Jadi kita nggak cocok lah untuk recording karena banyak anak gitu. Jadi nanti kalau misalkan sempat nanti saya recording si Nathaniel dalam mobil, saya akan tunjukkan kalian reaksinya dia gimana ya. Oke guys, kita lanjut aja yuk, jalan sekarang yuk. Ayo, nih mama park this way. Kita udah jemput dia, sedih dia tadi, saya katanya mau saya tungguin 1 harian mama. Ini Nathaniel mau tunjukin dia punya prakarya. Itu what did you draw for mama? This the water and this the water. Okay. Ellie is being silly. That's your new friend, huh? Adik, gimana sekolah? Happy? What did you do? I play with cars. You play with cars. What else? You draw? Okay. Mama got something for you. But eat it afterwards, okay, Bob? Okay, why? Huh? Why? Because kita lunch dulu. Saya mau bawa Nathaniel dulu makan Chick-fil-A. Kayaknya Chick-fil-A deh. And then after that, kita pergi ke ice cream. Yeah. And did you ever... Oke nih teman-teman, kita mau balik. Kita udah beli tadi Chick-fil-A sama si Nathaniel ini. Katanya mau dibungkus aja pulang mama. Dia sudah rindu rumahnya. Katanya dia mau main sama mainannya. Thirsty adik. Thirsty mana backpack adik? Tadi adik minum di sekolah tidak? Did you ask for the drink? They gave you drink or no?
Did you get your water bottle? Oh, I forgot your water bottle, didn't I? Uh-oh. Let's see. Is your water bottle in there? Okay. Do you want to go back to school and get your water bottle? Okay, we're going back, okay? All right, let's go. Tertinggal botol airnya. Kita balik lagi, guys. When is 4 gonna pass? Next year. Dia bilang, saya umur berapa, Mama? 4. Setelah 4 berapa? 5. Iya, 5. Good job. Nanti baby 5 next year. Dia udah gak mau lagi keluar, gengs. Dia bilang dia mau pakai baju tidur. Berarti dia udah capek. Capek stres. Iya kan? Adik nungguin Mama tadi ya? Mama lama ya? Iya. Nanti pergi lagi kan? Adik pergi sekolah lagi tidak? Ya, you like your school or not? Sini dulu, bilang dulu. Adik suka sekolahnya tidak? Iya. I was trying to make a SpongeBob. You did. Lah kok SpongeBob? You drawing SpongeBob all the time. Gimana school thumbs up-nya? Gimana? Dia udah gak mau keluar lagi, gengs. Jadi udah es krimnya tadi saya beli dari Chipotle aja sekalian. Thumbs up ya? Okay. You like your teacher kan? They're nice to you, huh? Next time if you want to go to the bathroom, tell them, okay baby? Okay. Saya bilang kamu kamar mandi. Tidak, nggak perlu pergi katanya. Sampai rumah saya suruh kencing. Takut nahan kencing sakit perut kan? Mom, but they just tell me. Hah? They just tell me. Iyalah, mama suruh bibi pipi sudah. Iya kan? I'm gonna eat it, look. Siapa big boy? Me. Iya. Enak ya? Oke. Nih, udah sampai rumah Mami Jowo. Kalian lihat nih. Wah. Kalau ada tamu undangan dari tempat Mbak Inung sama Mbak Rika pasti ada tahu-tahu. Ada tahu, ada rambutan, no. Wah. Nih, yang buat nih Mam Jo ketemu lagi. Pada dicariin kau, Cin. Kemana kau menghilang? Kamu di sini ya. Pada kemana kau menghilang, Cin? Mami Elvira. Iya. Hai. harus dikontenin, Bu. Ikuti channelnya Elvira Blackwell. Wes, promosi di channelnya Mbak Rika. Nih, Buryam. Mana buburnya, Bu? Ini buburnya. Udah pasti jagoan si Mami Jowo itu pasti akan masak 2 balang karena kita bungkus selalunya. Apa, sayang? Mau apa kamu? Nih sotonya nih, soto. Soto ayam Haji dulu. So what gitu loh. Kita tahu ya. Kita lagi ya. Enggak akan bosan. Apalagi kalau makan-makan bersama. Enggak ada bosan-bosannya. Enggak ada bosan ya enggak? Enggak, baru ketemu minggu lalu ketemu lagi. Ketemu lagi. Padahal enggak ada minggu lalu, beberapa hari yang lalu aku ketemu kau kan? Iya. Iya. Kok Waktu jemput makanan. Tuh Mbak Rika tuh. Waktu jemput makanan, ketemu dia berapa hari yang lalu, nggak sampai seminggu ketemu lagi. Emang lah. Kalau nggak ada kau mungkin aku udah sinting di sini, Cin. Serius, tuh udah sinting loh. Udah lama soalnya sintingnya, terus datang si Clara jadi terobati. Obatnya aku ya. Iya. Pada kita pada ngumpul, kalau nggak bisa sinting ya Mbak, bisa edan kan? Iya kan, beneran kan? Hah? Iya. Bener kan? Makanya. Kita udah mau bungkus-bungkus. Aku nggak ngusir katanya dengan kontainer. Biar ngobrolnya enak gitu loh. Oke. Kita udah suruh bungkusin teman-teman. Ini apa ini lepat? Mau bungkus lu? nanti aja. Biar jangan ini kan buru-buru nanti. Biar anak nangis tinggal pulang. Besti bungkus, Besti bungkus. Ini nangka mau aku buka sekarang, Cin. Nangka. Nih, Clara tuh kalian tengok saringan santannya ini. Udah kayak cheese apa? Cheesecloth. Cheesecloth Emang tuh. cheesecloth bisa bikin tahu juga. Ini bisa lebih halus Oh, loh. I saw that on YouTube. So that on the YouTube. It's gonna be on your YouTube too. Your mom It's a cheesecloth and you like squeeze it Yeah. and it becomes more sweet. Apalagi? Nah, ada lagi keterangan dari kau. Ikut kita di situ kita minta keterangan dia langsung diam. Tuh. Pantasan kemarin kau cari yang halus di rumahku ya, Cin. Iya. Ini kita mau buat es krim lagi ya, teman-teman, kayak yang di rumah. Jadi langganan. Clara sekarang jadi tukang bubur sama tukang es krim. Tuh. Masa aja dia 8 hari. Dia kalau nggak kerja kita kenyang. Ya, Cin, kalau dia kerja kita kenyang. Kalau dia nggak kerja kalian kelaparan. Makan sendiri, masak sendiri, jadi malas. Telur ceplok lah jawabnya. Tuh. Udah kayak lem, Cin. Lem kanji. Terlalu lain. Jadi pakai mixer karena berat. Karena tangan kita nggak. kali ini lebih pekat ya, Bu.
Yang kemarin kan terlalu encer. Encer. Jadi ini berarti kita buat penemuan sampai kelop ya, Cin? Iya. Dapat resepnya. Cuma santannya yang Kurang pekat. kurang kental. Kau di video ini udah kayak sejarah sama si Clara. Biasanya kan paling pendek angka 10. Masukin. Oke. Ini masih mama bata, masukin. Tapi ini nggak berasa. Ya. Tidak berasa. Mendingan kita kasih durian aja ya. Ini karena nangkanya kurang matang. Iya. Dan itu the best nangka yang ada kemarin. Kadang-kadang oneng juga, Cing. Kadang dapat yang bagus, nggak bagus. Aku kemarin pergi nggak ada. Ternyata di tempat si Clara juga tidak ada nangka kemarin. Nih, es krim kita ada lagi. Setiap pertemuan pasti akan ada es krim. Udah jadi tradisi. Ini sisa ayam, sisa soto, nanti kita akan bungkus. Makan es krim dulu. Makan es krim. Ini karena nangkanya kurang matang, jadi jatuhnya kayak rasa pisang. Es krim pisang, wangi-wangi gitu. Cuma dia nggak kerasa banget baunya si nangka. Enaknya kemarin tuh karena nangkanya memang matang. Rambutku kayak rambut cowok loh, Cin. Udah kebanyakan rebahan kita soalnya di sana tuh. Rebahan, jadi udah pada malas.